Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber yang sudah bersedia bergabung dengan kita di acara Gelora Talks ini. Ada Pak Dr. Kusmedi Priharto. Ya Selamat Pak, bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Satgas nih ya. Iya Pak, Ya, saya di ada Satgas. ada Dr. Yudi Wibowo dari Unsud. Selamat bergabung. Dan ini ada yang agak menakutkan satu, Mbak Naim nih. Waduh. Assalamualaikum Ustadz. Saya sudah dress code pakai biru ini. Saya pikir diundang Gelora nih. Aduh, Ustadznya pakai hitam. Salah saya. Nah, ini menakutkan karena Mbak Naim ini belajar virus 6 tahun di Harvard soalnya. Orang-orang kerjaan. Teman-teman media yang hadir di sini. Saya sebenarnya terinspirasi oleh satu ayat dalam Quran ketika mengangkat tema ini. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap jiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan apa yang akan dia lakukan esok hari. Ini ayat tentang mindset antisipasi. Saya teringat juga waktu pertama kali bulan November virus ini meledak di Wuhan tahun 2019. Saya berbicara dengan banyak kalangan dokter dan saintis yang related kepada tema ini, dan banyak di antara mereka yang mengatakan, ini nggak akan nyampe ke Indonesia. Orang Indonesia punya antibody yang luar biasa. Tapi begitu kita lockdown di bulan Maret, kalau nggak salah, tahun 2022, kita baru sadar bahwa hampir tidak ada warga planet yang tidak akan terimbas dari isu COVID ini. Lalu kemudian ketika ini meledak di ibu kota dan beberapa tempat di Pulau Jawa, kita juga mengatakan kelihatannya ini cuma di Jawa, tidak akan sampai ke desa. Tapi sekarang, dan saya ingat betul suatu waktu saya berkunjung ke Madura, ini sudah di penghujung 2020 kalau nggak salah. Dan di sana mereka bercanda bahwa ini virusnya nggak bisa nyebrang ke Madura. Tapi kemudian setelah itu Madura juga meledak. Dan sekarang ini kita mulai menyaksikan satu fenomena baru bahwa COVID ini masuk ke desa. Saya kira kita semua mengerti apa persoalan besar yang akan kita hadapi ketika terjadi ledakan COVID di pedesaan. Yang pertama, kita punya masalah teritorial karena kita adalah negara kepulauan, dan wilayah atau populasi yang hidup di pedesaan kita ini secara relatif tidak jauh berbeda dengan populasi yang hidup di perkotaan, dan karena itu secara kuantiti ini juga sangat besar sekali. Kemudian kita juga menyaksikan ada masalah yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan di pedesaan dan juga ketersediaan nakes di pedesaan. Tapi ada yang lebih penting dari itu, soal tingkat literasi publik di pedesaan terhadap masalah ini. Sebenarnya pesan besar yang ingin kita sampaikan melalui forum ini pada kesempatan ini adalah sejauh mana kita mengantisipasi satu sumber ledakan kepanikan baru. Kalau nanti kita menyaksikan COVID ini jauh melakukan penetrasi sampai ke pedesaan-pedesaan kita. Dan saya kira pertanyaan tentang antisipasi inilah yang merupakan bukan hanya sesuatu yang kita lempar ke publik, tapi sebenarnya sangat penting sekali bagi kita untuk mendengarkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai antisipasi terhadap masalah ini, dan juga penting bagi kita untuk mendengarkan prediksi dari para saintis. Ini ada Dr. Yudi ini ahli epidemiologi ya, Mbak Naim juga ini ahli virus.
Cuma virus yang urusannya sama manusia, ini udang pun juga di. Nah, jadi kita perlu mengetahui ini jawaban dari para saintis kita. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau ini nanti sampai menyebar ke pedesaan. Dan sekali lagi penting bagi kita, ini masalah time frame, kita juga perlu tahu bahwa kira-kira akan berapa lama kita akan menghadapi masalah seperti ini dan jangkauan teritori yang luar biasa luasnya. Kita sedang menghadapi satu masalah bersama dan karena itu penting sekali bagi kita sekarang ini untuk keluar dari mindset pemerintah dan oposisi. Pada akhirnya ini adalah masalah kita bersama dan inilah posisi yang kami terus-menerus ulang-ulangi di Partai Gelora. Kita tidak merupakan bagian dari pemerintah, tapi juga bukan dari oposisi, karena kami yakin yang kita hadapi ini adalah satu masalah baru, masalah bersama, dan rasanya sih tidak ada satu kekuatan yang punya jawaban sendiri untuk semua masalah ini, dan karena itu kita perlu kolaborasi. Tapi ini masalah yang sebagian besar keputusan kita di sini pada dasarnya adalah sangat berbasis, sangat bertumpu kepada sains. Dan saya kira COVID ini seharusnya mengingatkan kita bahwa inilah waktunya kita melibatkan para saintis kita lebih besar, lebih banyak lagi dalam proses pengambilan keputusan strategis kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu masalah COVID. Saya kira itu pesan terutama, ini masalah pentingnya bagi kita untuk mempunyai mindset antisipasi. Kita buka realita apa adanya, jangan kita membohongi publik, jangan juga membohongi diri sendiri, jangan menutupi masalah. Lebih bagus kita buka secara apa adanya, setelah itu kita bicara apa yang kita siapkan untuk menghadapi itu juga secara apa adanya. Dan di sini juga saya kira nanti akan ada masalah yang terkait dengan sistem kesehatan, juga tentang ketahanan fiskal, dan seterusnya. Saya kira itu sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.